Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Oke, guys, pemirsa, alhamdulillah hari ini kita jumpa lagi dalam acara Ngawangkong Asik. Wah 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 wah. Oke, ini spesial edisi Hardiknas. Hardiknas itu katanya menghardik nasional, bukan sebetulnya ya, Hari Pendidikan Nasional. Ya, mudah-mudahan dalam dunia pendidikan kita nanti nggak bakal ada yang hardik-hardik lagi ya, termasuk yang nonton kita nih. Nih, seperti biasa nih kita ada Wang, ada Kong ya, ini Wang Edi di sini. Ada Kong Edi, Kong Budi, ada Kong Deden, dan ini Wang Rasad, ada Wang Buan, Ada Wang Nebul. Bang Nebul. Itu kalau setrikaan nggak dicabut itu Nebul, suka Pak. nebul. Kenapa nebul? Karena ngebelum. Tahu juga. Dia baru bikin kesalahan ini, Pak. Kasihan. Kenapa? Lagi terbanyak Pak. Jadi Santai aja ya. Kita mau ngomongin spesial edisi Hardiknas ya, Hari Pendidikan Nasional. Berarti ngomongin Ki Hajar Dewantara dong ya. Itu di topi anak SD itu Tuturi Handayani. Setahu saya itu ada 3 ya. Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madio Bangun Karso, Tuturi. Nah, kesannya tuh pendidikan kita hanya ngambil yang Tuturi Handayani aja. Jadi nggak utuh. Tiga. Dan itu pun tutur handayaninya tidak dipedomani. Laki-laki. Gimana Laki. Dan itu pun tuturi handayaninya itu tidak dipedomani seluruhnya. Maksudnya gimana itu? Ini bahasannya panjang aja ya. Oke. Jadi, Tenang ya. nah, tapi nanti mungkin tanya nanti saya. Oh, nggak jadi ini. Nggak jadi. Tuturi Handayani itu artinya apa? Yang di belakang dorong yang depan. Oh, jahat ya. Ini dorong. Aden, coba contohin. Dorong ini. Enggak. Ini cocok buat tukang beca sebetulnya. Kenalin dulu pendidikan. Betul. Nah, ini sebetulnya mereka hadir di sini juga didorong ya, apa ditarik apa? Tarik. Tarik sebetulnya ya. Berarti pendidikan juga harus kayak gitu ya. Menarik harus menarik, Harus bukan menarik. mendorong. Jadi Tuturi Handayani itu cocok nggak? Nanti kalau ini up nanti sia-sia berdebat Oh, nggak apa-apa ya, kita ngobrol makanya ngobrol Iya. aja. Ada lanjutannya nanti ya. Nah, itu makanya Part 2. sesuatu yang beda itu tidak untuk diperdebatkan. Benar. Ya. Setuju kalau itu. Tapi itu diskusikan, hanya saja harus ngaca diri. Nah, yang menjadi itu teh apakah memang benar salah atau tidak? ada rujukannya nggak gitu referensinya? Kalau bahasana kayaknya bahasana ya. Kalau satu teori itu sudah diakui oleh sekian banyak orang, otomatis itu sudah valid lah. Iya. Sekarang kau munculkan satu teori gitu. Yang Terus kau diskusi nih gitu, nggak mau didebat gitu ya, diskusi Iya. aja gitu. Ari eta Okasi ya itu eta. Angkat tong eta. enggak ya. Berarti itu sebenarnya di orang-orang Indonesia tuh dia tidak familiar dengan perbedaan nggak sih? Iya, maksudnya ada perbedaan juga kan ada ininya. Kan ada- banyak suku cenanya. Kan kita punya slogan ya, Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Nah. Cuman si pemahaman Bhinneka Tunggal Ika harus dipahami secara menyeluruh. Bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang berbeda. Gitu. Yang udah Alamiah ada aja, beda. alamiah gitu. Jadi jangan menciptakan sesuatu yang bukan ini. Dalam pendidikan pun kan kayak gitu. Ya. Ya. Apa? Nah ini Pak Budi ngajar di satu kelas itu misalkan ada 30 siswa, itu ya 30-nya itu beda-beda, nggak ada yang sama ya. Bhinneka Tunggal Ika maksudnya. Nah iya, nah tadi saya dengar ikutan upacara Hardiknas nggak nih? Ya.
Kalau Iya. ikut itu Pak Nadiem itu pidato ya. Tolong komen di bawah. Di salah satu pidatonya kan tujuan pendidikan sekarang itu lebih ke menggali minat bakat siswa. Artinya kan kita mesti kenal siswa juga ya. Kenapa? Nah, merasa dikenali oleh guru nggak? Gimana tuh? Ya tidak hanya nama ya mungkin karakternya. Asa apa banget Kenal saha Nah, ibu. saha gitu. Tapi maklum kalau guru mah ya. Ya. Ya, namanya juga guru mah Kan mengapa. Iya. banget sih. Tambah banyak ya. Setiap angkatan berbeda-beda. Makanya guru tuh keren gitu. Walaupun misalnya muridnya udah lulus, tetap inget gitu walaupun lupa nama. Ya, kayak ini saya pernah belajar gitu ya. Bahkan ada guru apa ya aku, dia tuh kayak inget, oh kamu angkatan segini ya. Iya, Keren banget. luar biasanya seorang guru tuh itu selalu mengenal anak muridnya gitu. Ini lagi Karena waktu dibagi. itu lebih mudah mudah dikenali, mudah dikenali. Iya, betul. Dan ini mereka lagi apa ya, memuji kita supaya nilainya bagus. Kan beda. Kan beda guru. Enggak. Ya, pas halal bihalal aja banyak yang minta angpau Iya. ke ini. Iya, Ambil Nah, lagi. enggak apa-apa, enggak ampau uang juga, ampau ini aja, Nilai THR bagus, nilai ya. aja jangan Ah. gitu. Ya, tapi kita mah ada THR tiap waktu ya. Iya. Jangan panjang-panjang. Tapi ya baik lagi, nilai makan hanya bentuknya kuantitatif ya gitu. Nah, dalam bentuk kuantitatif itu sebenarnya ada perjuangan. Jadi jangan bilang guru asal memberikan nilai, tidak. Tidak. Banyak pertimbangan gitu. Kacirina juga nu pinter, tapi dina rapot gening B aja, yang ada something in the way mungkin ya. Ya. Gitu. Jadi ya nggak hanya knowledge. Gitu. Ya, jadi Gimana? Gimana? mungkin ini sedikit pendapat aja nih. Ya boleh. Karena tadi ngejelasin yang tadi nggak- Boleh. Boleh. Mungkin pengen dijelasin. Jadi mungkin sebenarnya yang yang tepat mungkin kalau kita bilang tokoh pendidikan di Indonesia itu seharusnya itu bukan Ki Hajar Dewantara, Narik. Ini tapi bagus Kiai nih. Haji Ahmad Dahlan. Oh. Itu kan udah di Udah punya tiap teorinya. Ya, itu udah di-up sama Muhammadiyah. Ya. Betul. Tapi masalahnya yang jadi masalah di sini adalah Masalah Anda mungkin ya. Karena kita mau masalah kan di sini. Kiai Haji Ahmad Dahlan ini dia itu memang jasanya lebih banyak daripada Ki Hajar Dewantara. Oh, tapi ini udah ngitung jasa Jasa. orang. enggak. Dia Karena udah riset. ya belum riset juga, tapi belum. sebenarnya jasanya bukan lebih banyak tapi lebih besar lah. Dikatakan lebih besar karena Kiai Haji Ahmad Dahlan itu dia yang pertama kali menggabungkan antara pendidikan pesantren dan pendidikan ala kebarat-baratan, digabung dalam satu kelas lah sih, Ya. satu pembelajaran. Jadi ya yang paling berjasa itu mungkin bisa dibilang Kiai Haji Ahmad Dahlan, karena bisa jadi dari Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mulai banyak yang terinspirasi. Lebih melot sana. Ya kalau persepsi pribadi, kalau pribadi saya, lebih kelot sana sih. hah? Kelotan sana. Ki Hajar Dewantara Sama Ahmad Dahlan. Kalau Tanah Ahmad Dahlan Lebih sepuh. lebih sepuh Tadi Kiai Haji Ahmad Dahlan itu menggabungkan apa? Ilmu pesantren. dengan barat. Kalat barat-baratan. Berarti di dalam ilmunya itu kebanyakan agama Islam atau gimana? Atau balance? Bukan balance, tapi bukan soal ilmunya, tetapi soal sistem pendidikannya. Metode. Metode pesantren gitu. Ya, jadi digabung. Oh. Gue tadinya mau nanya kalau misalnya ilmu dari pesantren terus gimana yang Nggak, berbeda kalau- keyakinan gitu. Kalau ngomongin sistem Ahmad Dahlan, berarti kita bisa lihat dari sekolah-sekolah Muhammadiyah dong. Iya. Kayak gitu bukan? Iya. Sekilas mungkin bisa seperti itu, tapi ya mungkin bakal gambaran umumnya seperti itu. Tapi saya juga nggak tahu karena saya nggak terlalu mendalam tentang Muhammadiyah. Saya pun ini baca tentangnya itu cuma tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan dan ini. Jadi saya nggak terlalu mendalam tentang sistem pembelajarannya dan sejarahnya itu makin ke sini. Karena mungkin aja saya takutnya proses pembelajaran itu tetap sama atau kemungkinan kedua itu ada sedikit perubahan karena kita ini akan selalu berubah dan kita akan selalu berubah dan Tapi memang tokoh tuh menjadi center apa ya? Center kebijakan terkadang ya, center
sebuah sistem gitu. Ada yang Dahlan, ada Ki Hajar Dewantara, mungkin ada lagi tokoh-tokoh pendidikan sebenarnya ya. Memang center-center begitu Mungkin penting Pak Budi ketika zaman kegelapan kita nggak tahu kita butuh kayak ada center center. untuk menerangi. Iya, betul. Dinyalain. Makanya kalau banyak center kumaha tah? Itu Caang, caang. ya, benar. Caang. Caang ya. Bagus. Sebenarnya center itu tidak seperti itu. Tuh. Betul. Jadi misalkan ada orang-orang yang ditokohkan, ada orang-orang yang misalkan dia terkenal Kurang karena cowok ngomongnya. iya dia terkenal karena kecerdasannya. Dia terkenal karena kecerdasannya atau dia tokoh yang besar berpengaruh, itu bukan karena dia menjadi pusat perhatian atau sebagainya, tetapi dia ada seseorang yang memberontak dari sistem, dia ada seseorang yang ingin berbeda. Dia memiliki intelektualnya sendiri. Kalau pemberontak itu nyambung ke kayak penemu-penemu gitu loh. Iya. Kadang Karena dia mereka suka memberontak sistem-sistem yang dia dapat. Dan itu Menciptakan hal baru. dan itu biasanya minoritas, jadi nggak mungkin semua center itu ada dalam satu tempat secara bersama. Nah, kalau namun baca buku sejarah, eta orang-orang begitu pas zaman dia hidup, pas zaman dia berjuang itu belum dianggap pahlawan. Iya. Justru dianggap musuh. Nanti beberapa tahun ke depan baru. Tak musuh tak pahlawan. Tergantung rejimnya yang Ya, berkuasa. gitu. Dan mungkin Aduh kita politik banget ini hati-hati. soalnya Pak kita pakai ini Pak. dari beberapa sejarah Ya. itu dicatatkan bahwa seseorang yang tadinya dianggap musuh memang nantinya itu bakal dijadikan pahlawan. Itulah kenapa ada sebab akibat kenapa ada slogan sejarah itu dikendalikan oleh para pemenang atau dituliskan oleh para pemenang. Jauh. Nih, Cuman yang pasti antar tokoh pasti ada inspirasi sama lain mungkin ya. Ini terinspirasi oleh ini gitu kan, dikembangkan lagi yang sebagainya gitu ya. ya, makanya kurikulum Indonesia berubah-ubah karena masing-masing pembuatnya atau pencanangnya mungkin Berbeda inspirasi. Inspirasi dari mana-mana gitu ya. Ya. termasuk penafsiran juga berbeda. Kayaknya nggak Iya. penting Iya, juga iya, sih iya. kita Iya. ini tokoh pendidikan nasional harusnya bukan Ki Hajar Dewantara, harusnya ini ya mungkin tiap orang punya ini sendiri ya. Kalau saya ditanya yang berjasa dalam pendidikan kamu siapa, saya bakal jawab Haji Muhammad Ahyar, Saya teh. Bapak Bapak. Wi. Orang mah orang. Siapa? Orang mah orang hati-hati. Oh, Gitu. nah. Umi Madrasatul Ula aja nah. Kan Ecek tadi nonton Guru Gembul di pendidikan mah nu penting mah ngerasa bermakna buat Ya. murid baru katarima gitu. Tamrin kita juga yang ngerasa bermaknanya yang orang-orang yang kita kenal gitu. Orang-orang yang enggak terlalu kita kenal mungkin saha sih gitu ya. Nggak terlalu. Sebenarnya ini kebetulan kelas 11 semua ya. Iya. Ada kelas 10 yang memang menyuarakan tagline Hardiknas hari ini itu Iya. bagus apa Merdeka belajar. semarakan merdeka belajar kalau nggak salah gitu ya. Iya. Gitu. Mungkin ini kan salah satu juga terobosan dari Pak Menteri yang menurut saya sih bagus, luar biasa sebenarnya. Konsep apa-apanya teh gitu. Dan merdeka mudahnya yang merdeka gitu. Jadi kalau konsep maka memang umum. Iya. Kadang orang yang mendengar konsep itu menerjemahkan dengan terjemahan masing-masing. Iya. Pak Budi. Karena Saya kita- masih ingat pas awal Pak Nadiem menjabat, Pak Nadiem. Halo Pak Semoga Nadiem. menonton. Ya. Bapak menyarankan untuk guru-guru Indonesia itu mengajak ngobrol siswa-siswanya. Ya. Mungkin ini wujud kami untuk itu kan dalam rangka belajar juga gitu, Iya. merdeka aja ya. Iya. Ya dialog aja. Gitu. Ya maksudnya mungkin kita akan mencoba gitu kan. Merdeka belum kalian kita belajar Rasa merdeka. di hari Kita kan pendidikan. iya. Oh, iya. Kurtilas, mohon maaf. Kurtilas. Oke. Terakhir nih, generasi terakhir Kurtilas. Sebetulnya konsep-konsep Sama aja sih. konsep-konsep ngajar anak kurtilas juga guru udah ditantang Iya. untuk Sebenarnya merdeka. intinya dirimu teh sudah belajar belum gitu kan menurutnya. Kumaha tah? Lain sinu tadi teh bukan untuk siswa kelas 10 yang udah merdeka kurikulumnya Ya. gitu. Jadi buat semua yang tadi peserta upacara ya Makna Ya, makna merdeka belajar tuh bukan sebagai kurikulum harusnya, bukan. tapi hanya harus sebagai apa ya? Prinsip menurutnya prinsip belajar gitu kan. Pedoman Pedoman mungkin ya. mungkin. Dipakai apa henteu gitu. Urang Ya. nganggo guru Ahmad Dahlan, guru Ki Hajar Dewantara dipakai tuh ya dipraktekkeun tuh. Nah itu dia.
dipraktekkan dua anak bagus ya. Bagus. Dua-duanya gitu. Kenapa ya sistem kurikulum Merdeka ini tuh nggak ada sejak awal gitu, sejak angkatan Kurtilas? Kalau menurut Karena- saya bukan soal sistemnya. Kan ini yang beda itu kan sistemnya. Enggak, karena saya sendiri itu tidak yakin kalau kurikulum Merdeka ini dia itu bakal lebih bagus, karena di awal Kurtilas itu tadinya Dibagus-bagusin. ya, lebih bagus. Tapi ujung-ujungnya nggak ada perbedaan. Berarti dengan KTS. setelah Merdeka ini bisa jadi akan ada kurikulum baru dong, dan itu bakal lebih bagus. Iya. Dan bisa jadi kurikulum Merdeka ini nih itu nggak akan berbeda jauh dengan Kurtilas karena sistemnya masih sama. Ya Pupu, ini ya kan HP kamu udah jadul nih. Ya. Ada HP baru datang, pasti Nah. ini diiklanin bagus. Nih, Iya. Pupu pakai yang ini. Udah lama nanti ada Ganti ngeton lagi. baru nih. Kayak gitulah. Padahal fungsinya satu, jam komunikasi gitu. Dibalas tuh WA urang kita. Cek mama kita nah HP sealus-alus gitu kan gitu atau dibaca gitu. Tapi fungsinya hilang kadang gitu. Nah, itu. Tapi ngomongin sistem pembelajaran ya ini masih jadi satu pertanyaan yang sebenarnya masih masuk akal gitu kalau di benak saya. Ya dari benak saya masih kepikiran. Jadi kan seperti ini. Saya itu kan ada tajul ya, guru-guru itu kalau misalkan dia ngomongin tentang pendidikan dia itu selalu mengkaitkan seperti ini. Biasanya dikaitkan dengan ya dikaitkan dengan seni budaya dan juga dikaitkan dengan PJOK. Karena Gimana? nih seperti ini, misalkan kalau kita katakan nih, kalian ngerti nggak sih kenapa ada seni yang paling mahal di dunia atau ya itu Seni Seni. paling mahal di ya atau seni paling cantik di dunia? Heeh. Kalian ngerti nggak sih kenapa itu bisa cantik? Kenapa? 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 Mona Nggak Lisa ngerti kan? misalkan. Ya. Ya, Karena pada dasarnya itu dinilai cantik karena banyak orang yang menganggapnya itu cantik. Jadi seni itu dia tidak subjektif. Jadi dia tidak bisa dinilai secara angka. Dia tidak bisa dinilai secara angka. Jadi misalkan kalau kata kita Tapi kalau dijual pelukisan itu angka ya. Ya, Salvator Mundi paling mahal loh itu. Nah. jujur ini ada suatu teori konspirasi. Ah. Katanya nih Aduh. kalau di Belain dunia cerita. persenian itu, di dunia persenian itu mereka itu bukan melihat mahalnya itu dari bagus atau tidaknya, tapi dari Nilai sejarah. enggak, jadi ada semacam apa Value itu. godam. Bukan itu, jadi Value. gimana ya saya Dari juga pembuatan, bukan dari pembuatan, filosofi. bukan, pokoknya itu bisnis seni itu saya nggak tahu ini benar atau enggak, tapi salah satu konspirasinya itu bilang kalau bisnis seni itu cuman kayak bisnis apa ya namanya itu, jadi kayak sini dijual ke sini dijual ke sini lebih mahal gitu, harganya juga Semakin berpindah tangan, semakin mahal. Gitu. Tapi berpindah tangannya ke orang-orang yang penting biasanya. Oh, Orang ini kaya. mah model zaman sekarang, ini sama aja metode jualan ini mah. Udah jualan. Jual marketing. Oh, berarti cuma ada Pak Gunawan ini madrung. Iya. Sangat subur ya. Kita nggak ngerti. Ulang ngerti. Marketing itu. marketing, ya. Kalau zaman dulu enggak, ini pergeseran nilai lagi. Pergeseran nilai. tadi kembali ke subjektif kan, kita udah tahu kan itu subjektif. Subjektif. Karena itu subjektif, seharusnya itu tidak bisa dinilai oleh satu orang saja. Sedangkan kalau kita di kelas kan kita cuma dinilai oleh guru SBK, kan? Dinilai hanya guru SBK. Apakah itu bagus atau tidak kan? Dinilai oleh guru SBK karena di pelajaran SBK doang kan? Iya. Bukan semua pelajaran, tapi dinilainya sama satu guru SBK. Iya. Harusnya Seharusnya dinilainya oleh banyak guru SBK kalau memang itu nilainya harus bagus dan ditetapkan nilainya segini. Kan itu tidak masuk akal kalau misalkan seorang itu tidak berkreativitas terus dibandingkan dengan satu dengan satu yang lainnya oleh satu orang yang ya. sama. Banyakin guru. Iya, gitu. Udah banyak. Dan seharusnya memang tidak Kan dinilai. satu mapel kan biasanya. Iya. Udah banyak guru mah. Tapi yang ngajar kita Ngalanggur, cuma satu. ngalanggur loba di luar. Sistem apa teh? Gimana kalau misalnya guru-guru di Indonesia tuh kayak gimana? Apanya? Gimana apanya? Itunya kayak apakah menjadi seorang guru itu susah atau enggak sih gitu? Nah, Ah. Ada yang lebih ini ya. Enggak apa nih. Tadi
Ini Edukasi, ngebahas guru. jawab. Ini Ya. kan ngebahas guru. Berarti harus banyak dong gurunya. Iya. Berarti harus menciptakan Jadi guru guru-gurunya. susah apa enggak? Kalau muda mungkin Puan mau gitu. Iya. Saya jadi teringat suatu materi ketika saya ingin debat. Ini ada satu materi. Saya ngambil materi ini itu dari Ini apa itu? ini. Iya. Ini itu dari Nah, itulah. sebuah jurnal yang dia itu nggak terlalu terkenal dulu, tapi dia itu bisa dibilang lumayan kompeten gitu kalau saya bilang. Jadi diambilnya itu data itu dari PGRI, katanya itu Indonesia itu kekurangan tenaga kerja yang bagus. Nah, karena dia kekurangan tenaga kerja yang bagus, nah mereka itu cenderung terburu-buru dalam rekrutan para guru dan akhirnya sistemnya itu blur. Jadi yang Jadi kita kayak guru yang nggak semuanya Jadilah seperti itu. Jadilah guru. Tapi sebenarnya Karena nggak apa semuanya sih seperti itu. kayak pendidikan yang masuk pendidikan guru itu pasti banyak gitu loh. Tapi yang untuk Jadi guru. lolos jadi guru yang berkompeten yang emang untuk jiwa mengajar tinggi tuh nggak semuanya kayak gitu. Jujur nih ya, jujur ini. Jujur ini. Guru itu bisa dibilang pekerjaan yang tidak paling diminati Nah, kenapa? di Indonesia. Karena pertama gajinya kecil. Sebelah kita guru. Apakah benar kamu gajinya kecil? Kalau gajinya gede, kalau gajinya ini udah bukan kopi yang beginian nih. Nah, kopi hidung dia. Start. Enggak kelihatan, enggak kelihatan. tuh ngan Stop. tuh nak kantong sakit. Jujur, 2000, gajinya sepuluh. kecil. Ya, ya. Pertama dari gajinya kecil, kedua tugasnya ini dia itu Waduh. harus ngemban 2 tugas dalam satu hal yang sama. 1, PNS 2. 2. mengajar. Oke. Apakah harus jadi PNS? Karena ada yang honorer. Orangnya lebih kecil. Iya makanya apakah harus menjadi PNS untuk jadi seorang guru? Nah, itu dia yang Kita dengarkan dulu. Kita dengar iya, Kasih, ini kasih, terus apa argumen. lagi? Iya. Tadi gajinya Dari mereka luar biasa terus apa ini. lagi? dia udah 2 faktor itu aja. Yang paling besar ya. Ya. Iya. Tenang sih. Ya karena kalau nggak saya pernah dengar gitu di 10 besar guru itu kalau nggak salah masuk sekitar 20 besar gaji paling kecil. Dengerin tuh pemerintah. Profesi. Masih mau jadi guru gak? Kan mau jadi guru sejarah kan katanya dulu. Pertama kali masuk ke sini. Udah rubah? Dicabut. Kan mimpi itu bisa berubah-ubah. Kenapa berubah? Bapak waktu kecil mimpi Bapak apa? Guru. Oh, ya udah, Bapak waktu Itu kecil sesuai. mimpinya apa? Beda berarti. Itu kayak piramid gitu. Iya. Semakin dewasa semakin Makin kecil. mengerucut. Tapi nggak ada trauma menjadi guru sejarah kan? Enggak. Enggak, ya udah. Dan mimpi itu berkembang. Apa? Mike Ya. Tyson itu dulu bermimpi jadi petinju hebat dan dia udah banyak penghargaan. Ketika sekarang udah banyak si keping-kepingan itu Ya. ditanya ini apa? Dia bilang ini sampah. Dan dia mimpi barunya yang membahagiakan keluarganya. Iya tuh. Oh, kenapa dulu saya mau ya berjuang buat sekeping apa itu logam yang sampah sekarang itu. Kenapa boleh dipikirin coba? Itulah proses ya. Dulu juga anak-anak muda mungkin ada yang nongki-nongki, kenapa lu ngerokok nongki? 3 tahun kemana aja lulus mau kuliah kan? Jujur itu karena stres kalau menurut saya. Waduh, kok tahu Bentar nih, sih? di mana Kenapa stresnya rasanya? nih? Stresnya apa nih? Coba stresnya gimana nih? Asal Biasanya gini loh. Stres orang pelajar. Menarik Biasanya kayaknya. walaupun tidak semuanya nih ya. Biasanya kan orang-orang nih yang biasanya di tongkrongan itu. Jujur ini nggak semua ya. Mencari pelarian. Iya, pertama dia mencari pelarian, kedua terkadang beberapa orang itu kalau dia nggak nongkrong, dia itu akan bergabung dengan suatu grup yang emang dia fanatik terhadap hal tersebut. Misalnya kita katakan K-pop. bola, Bola, K-pop, bola. game, Wibu. apalagi ini Anime. Kir. anime ya enggak Kelompok sih. sepeda atau misalkan yang baru-baru ini viral motovlogger kan kita udah tahu dia fanatik arogannya itu ke Nih, masuk frame nih. dia fanatik ke motovloggernya kan itu lumayan besar. Yang baru tadi saya pelajari gitu ya, seseorang yang fanatik itu dia itu ada seseorang yang gagal di dunia nyata dan dia tidak bisa dan dia hanya Frustasi iya, gitu. dia frustasi, dia Itu tidak bisa alat ukurnya apa? Dia stres, Iya. frustasi itu apa gitu? Biar kita Dia tahu merasa kenapa gitu, kenapa gitu. kita masuk tanda frustasi karena kita fanatik Itu itu pelajaran Indonesia tuh Karena- banyak yang gitu. karena dia hanya ahli pada bidang tersebut, dia suka pada bidang tersebut dan dia hanya bisa Oh, itu. enggak dong. Itu Sekarang ini saya tanya,
kalau misalkan Anda disuruh hafalin lagu daerah Tonjong gitu, Iya. apa enggak? Karena saya suka, saya Iya, apa? kalau Nah. misalkan saya menyukainya pasti saya akan bersemangat untuk Saya- menghafalnya kan. Karena kamu suka, kamu Apa? di dalam otak kamu itu kamu menganggap kalau kamu bisa. Dan Katanya akhirnya- mau ikutan OSN kimia kan? Nah, Saya kan udah punya bidang saya sendiri. Oh, dia nggak mau. Kemudian, Gak mau berarti. Kalau dipaksa stres dia. ya. Jadi karena hanya itu yang dia satu-satunya punya, jadi itu yang dia satu-satunya punya, akhirnya dia fanatik, dia hanya dapat. Nah, ini ada hubungan dengan pendidikan nggak nih? Tentu ada. Siswa itu kan yang merasa Perbandingannya seperti ini. Oh, Orang-orang yang Banyak. fanatik nih, orang-orang yang fanatik di luar negeri Takut itu ah, rata-rata itu adalah orang-orang dewasa. ah, Misalkan saya katakan bola lah, ah. Oh, saya belum Bola. dewasa sih, kayaknya ini gitu kan. ya, bola. Puan Tapi tuh udah ulang tahun ke-17. Iya. Ya. Selamat ya. Ya. Ada yang ngasih, ada yang ngasih coklat gak? Asik. Ya, Ya. tolong Itu yang yang merasa kemarin ya. diem-diem tuh siapa Bu yang kemarin ngisi tas kita gitu Ya. Nah, Ada wujudnya pokoknya mah. Oke, tadi kan kita orang dewasa tuh kan. Nah, tapi kenapa di Indonesia itu yang suka bola itu, yang suka motoran itu banyaknya itu kalangan pelajar, mahasiswa, Loh, remaja. Why? Ada pergeseran berarti. Bukan pergeseran, Apa itu? remaja. karena orang-orang yang stres di luar itu adalah orang-orang yang memang sudah mereka dewasa, yang mereka tertekan karena pekerjaan-pekerjaan mereka. Jadi mereka mencari hobi, mereka mencari Pelarian. kesukaan mereka, ya pelarian. Dan kan di Indonesia banyaknya kalangan-kalangan pelajar yang suka nonton bola, yang suka ini ke lapangan stadion segala macam, sampai dia ribut sama yang lain, dia tabrak-tabrakan sampai ada di kemarin di Kanjuruhan itu kan, Iya. sampai masuk 10 besar. Tragedi Ya, ya. mungkin Tragedi. itu bentuk refreshing otak dia mungkin ya. Iya, karena dia fanatik, karena dia stres Kalau- terhadap pembelajaran. Wah, ini nih Kalau harus digaris kalau bawahi. kata sahabat diriku ya, sahabat bapak yang pernah masuk ke dunia seperti itu, mereka menantang adrenalin. Ada yang kayak gitu juga. Berarti di dunia pendidikan mereka tidak tertantang gitu ya berenang ya. Jadi Eh, mencari di luar gitu. Si tantangannya tuh, Di tadi sekolah ya, gitu. tantangannya itu yang harus disukai oleh mereka. Iya. Ah. Gitu. Kebanyakan kan di PR kan tantangan sebenarnya kan. Mm-mm. PR kan tantangan dong. Tantangan Sudah banget. ada. Daek teh ngerjakeun. Da embung atuh. Heeh. Tidak Materi. ada adrenalinnya mereka. Karena mereka Mereka aja kita mereka Iya. Memang dari tadi memang Gitu, sorry. Memang. mereka Ya, harusnya kan enggak. begitu. Ya, maaf. Oke. Enggak ada memang. Jadi maksudnya itu mereka di sini ya, mereka di sini maksudnya oh mereka aja gini Oke. Oh. ya maksudnya itu mereka itu siswa. Mahasiswa di Indonesia itu mereka jujur sudah benci terhadap pembelajaran itu sendiri. Wah, nih. Buktinya sekarang kalau kita nih dapat berita jongkos kita nih, Bahagia, dapat berita jongkos kita seneng nggak? bahagia. Oh, ada jam Bahagia. kosong. Kita tapi ada- tergantung sih tergantung pelajarannya. Lebih banyak mana? Oh, Jam kos, Bu. Secara jam umum. kos. Atau misalkan Tapi kan saya kadang suka Kita bicara Pak. sebagai misalkan pelajar dulu. ada berita besok libur, seneng nggak tuh? Nah, sih. Senang kan? Senang kan? Nanti jam 12 pulang cina. Jadi Itu artinya Harusnya- kita benci. harusnya sama untuk pelajaran. ukur itu ntar ada ini, ada jam merdeka belajar tuh mungkin ada satu hari guru tidak masuk kelas, tapi siswa belajar kemana? Nah, Kan mereka belajar tuh, mungkin nggak ini? mungkin nggak tuh? Bisa Nah. jadi kan? Kan dan belajar juga bukan hanya untuk textbook Yes, kayak yes, gitu. yes. belajar yang bisa belajar yang mereka suka dong. Iya. Gitu. Jadi kita nggak terpaku sama Yo apa yang hari diajarkan guru. mungkin project ya, dari project Oh, iya. ya. Kalau dikasih Kurtilas beban diem ya. aja deh. Tapi Kurtilas kalau diam menurut aja deh. saya sistem seperti itu diterapkan di SMA itu sudah terlambat Kenapa? Harusnya. karena akarnya itu dari sekolah dasar. Jauh gitu dong. Berarti nggak, maksudnya tadi harus ada apa namanya ya? Berarti sudah akut ini mah ya. SMA itu penyakitnya ya. Karena jujur saya suka sains sekarang itu karena dulu saya menyukai sains karena saya Ya. dibebaskan untuk- Kalau Anda ingin melihat kenapa dia suka sains, silakan lihat Ada di episode sebelumnya. Sebelumnya. Ya. Ya. Di kumpas Sorry, tuntas. ya. Di kumpas Soalnya tuntas. ke bawah. 2 episode langsung. Nah, itu. Episode itu. Sains fashion. kayak jadi seperti ini. Kalau kita di Indonesia nih, kita bandingkan dengan di Finlandia. Kalau kita di Indonesia,
ada anak main bola nih di lapangan, ada anak main bola. Tiba-tiba orang tuanya datang sore-sore. Dia dijibir gitu. Udah marah-marah sore. gitu. Udah malam Udah sore. kasihan. Kalau Indonesia Oh, kayak gitu. Di Indonesia, Kalau di Finlandia, Ya. Di misalnya di Jungkomo, kamu jangan Ya, main bola terus, ya. kamu mau Oh. jadi apa? Ya. Terus Jadi dia begitu. dimain-main sampai babak belur gitu. Ya. Nah, tapi kalau di Finlandia ada seseorang anak yang bermain bola, dia dimotivasi. buat Bagus. berjalan. lanjut Dan kan. diberikan kebebasan. Berarti yang motivasinya orang tuanya. Iya. Nah, berarti yang sebagai sumber itu harusnya orang tua. Iya. Sumber pertama Sekarang untuk misalkan- motivasi itu orang Ya, makanya tadi saya ngomongin nyebut bapak saya. Jadi semua orang motivasi utamanya itu. siap-siap jadi guru Puan ya. Iya, Eh, betul, pasti. orang tua. Intinya orang tua itu tidak terbatas, itu ayah dan ibu juga gitu kan. Mungkin kalau guru Nantinya. seperti ini kan kayak guru Buk. apa ya? Guru kayak kita mungkin guru cuma negara mengharapkan gitu. gaji dan lain sebagainya, Ya, tapi kalau jadi orang tua tulus. Guru pribadi gitu. Iya. Saya jadi teringat seperti Semua ini. orang tuh guru. Hmm. Iya. Oke, kan film itu biasanya itu menggambarkan keadaan suatu masyarakat. Biasanya film itu dilatar belakangi oleh kemauan pasar masyarakatnya atau dilatar belakangi oleh banyaknya masalah di masyarakat. Hmm. Nah, saya ingat banyak sekali film-film di Indonesia itu yang mengangkat tentang si anaknya itu yang memberontak orang tuanya karena si orang tuanya tidak setuju dengan keinginan Tidak anaknya. mendukung. Misalkan kayak misalnya orang tuanya itu pengen si anaknya itu masuk kedokteran, tapi kan si anaknya itu pengen masuk yang itu penulis buku kan banyak seperti itu. Atau misalnya kayak Rekomendasinya apa tuh? kayak yang si Garuda tuh, kayak Garuda di dadaku, kan orang tuanya malah karena dia main bola, karena dia ini tidak didukung kan. Nah, kalau kayak gitu sebenarnya misalnya orang tua pengennya ini, anaknya pengennya ini. Mm-mm. Nah, itu biasanya apakah ada yang kuat kekeh gitu, misalnya orang tuanya kekeh nih pengen ini, ya udah anaknya ngikutin, atau anaknya kekeh pengen ini, ya udah orang tuanya ngikutin. Bagusnya gimana? Kalau menurut saya bagus Satu-satu Ada. satu Iya. benernya. orang Bagusnya tua gimana? itu seharusnya menjadikan kontrol terhadap anaknya, tapi bukan membelenggu anaknya. Jadi seperti ini. Kita setuju kalau dari dalam teori multiple intelligence dari si ini. Gak baca kan? Gardner. Gardner kan? Referensinya Nanti baca ya. Kita siswa ya. Ada juga punya Howard Gardner multiple intelligence. Howard Gardner. Makanya sering ke perpus. Iya. Baca. Samus ngadem. Jadi di teorinya Howard Gardner itu dijelaskan kalau seperti ini. Setiap anak itu pasti akan memiliki bakat yang berbeda-beda. Kita dan udah disetujui oleh banyak kalangan kalau seseorang itu pasti akan memiliki bakat yang berbeda-beda. Karena kenapa? Misalkan kalau salah satu anak itu dia tidak memiliki bakat, misalkan di dalam psikomotorik, kalau dalam dia bisa olahraga dan berbagai macam, otaknya itu dia bakal memfokuskan dia kepada suatu pemikiran. Berarti intinya mah Rasyad berpendapat pokoknya mah kumaha budak, orang tua mah mensupport dan mengontrol. Nah, Oh, berarti bisa dibilang anaknya gitu ya yang Ya, kerja. lebih coba dominan. kalau dirimu. Gimana tuh? Nanya, Mama. Enggak, sekarang gimana kalau menurut Quran ini mah? Kalau menurut aku anaknya sih. Jadi anaknya pengen ini. Heeh. Ya udah anaknya gitu. Walaupun orang tuanya mengekang, biasanya kan kalau Ya. orang tuanya mengekang, tapi anaknya tetap kekeh terus mewujudkan, orang tuanya juga kayak, oh iya ternyata anak saya kayak gini. Oke. Biasanya orang tua kayak gitu mungkin dia kekurangan atau belum punya inspirasi. Oh anak saya ternyata pengennya ini. Kalau Puan kekehnya kemana nih? Kalau ini sains ya. Science ya. Jadi dia mau jadi ini apa namanya? Charles Darwin versi 2020 abad D1. Oke. Charles Chaplin. Sebenarnya Charles Darwin itu ada seseorang yang bahlul merokok, tapi karena dia berteman dengan si Welles, Asosiasi. Nanti kita bahas lagi Charles Darwin dengan Quran. Nanti ada episode khusus Ya. tentang Iya, waktu awal aku masuk sekolah Pak, aku pernah nanyain teori Charles Darwin. Iya. Udah tahu ya teori Charles Darwin itu ditentang, tapi kenapa teori-teori itu ada di buku pelajaran? itu ada kaitannya sama sejarahnya sendiri. Ya udah tak lagi ya. Ini panjang itu kayaknya. Sekarang Nembul gimana Nembul? Kalau misalkan dari aku sendiri sih perlu ada komunikasi dua arah antara anak dan orang tuanya. Iya. Kayak maksudnya ada komunikasi kenapa sih si orang tuanya menekankan suatu hal kepada anaknya dan kenapa anaknya tuh kan anaknya punya passion dong. Nah, itu juga harus dikomunikasikan sendiri karena mungkin perbedaan zaman tuh mempengaruhi pola pikir antara orang tuanya sama anaknya gitu. Jadi ada komunikasi, tapi kalau misalkan tetap
apa ya, tetap orang tuanya menolak, aku sih sebagai anak tetap ini ya, tetap kayak mau membuktikan kalau misalkan apa yang di ini itu bisa. Sebenarnya saya ngedengar yang nebul malah jadi miris. Oke, Miris, apalagi nih Karena guys? gini saya jadi keinget sekarang banyak Ini kalau miris bawang sedih nih kayaknya. Mau dibawain? ya, kalau di berita Bombay. kita lihat berita nih di saya kalau misalkan geser berita ke bawah itu misalkan cerita tentang penganiayaan anak atau orang tua yang kejam suruh anak yang nangis itu terkadang sekali-kali lewat atau enggak sekali-kali misalkan kekerasan pada anak dan sebagainya atau misalkan ada kasus Anak dulu juga bisa membunuh orang tua. Iya. tapi dulu nih ada yang kasus yang terkadang dulu orang tua itu membiarkan anaknya mengemis keluar itu kalau saya cari-cari Tapi ternyata itu sebenarnya itu kayaknya bukan orang tua kandungnya deh. Ya, Soalnya nggak ada. mereka biasanya ada ininya. Itu Tapi orang tua kandung. intinya tadi bagus nih apa namanya, tapi mereka 3 orang ini punya satu paham yang sama sebenarnya, walaupun beda tetap paham yang sama. Gimana gue dulu ya kan, gue pengen kesini mak gitu, cik dukung gitu bahasana gitu. Supaya dia dulu sebagai anak Apanya? gimana? Gimana apaan? Sekarang sudah jadi bapak. Iya. Ya memang ya leletikan we lah nonton TV gitu ya. Memang beda zaman teh tadi. Karesep bapak mah meureun channel na teh ieu hayang nonton ieu nya anak beda teh hayang akhirna meuli TV loba. Setuju. Oke. Kan tidak menyelesaikan masalah juga ya. Memang yang penting komunikasi ya. Komunikasi itu penting. Gimana kita bisa komunikasi dengan keinginan kita sendiri juga sebelum ke orang lain. Nah, makanya pelajaran bahasa Indonesia itu penting dak ya, komunikasi. Anda promosi Ya. ya. Nah, mengenai komunikasi nih, sejauh mana kalian dengan orang tua berkomunikasi ini mengenai hal ke depan? Nggak banyak anak komunikasi itu pasti cuma satu arah, maksudnya satu Iya. kayak antara bapak sama ibu. Kalau nggak bapak ya ibunya. Jarang gitu anak yang bisa berkomunikasi sama Kepada bapak sama duanya. ibu. Ya dua-duanya. Jarang. Ngumpul gitu ya, Iya. ngumpul diskusi bersama gitu. Paling kalau misalnya deket ya udah ke ibu aja gitu, ke bapak mah biasa aja. Emaknya. Gitu. Kalau nggak ke bapak aja deketnya, ke mama biasa aja. Nah, kalau yang terjadi gitu gimana? Ada tuh yang ke nenek malah ya. Iya. Lebih dituangkan lagi Nggak gitu. berani apa? Lebih dituangkan lagi ya. Kalau kita menurutnya kita pengalaman harus bisa saling mengerti yang paling penting. Terkadang begini tadi sama si bapak juga ya, kalian dulu punya banyak keinginan gitu dah, yang kadieu. Cuman kita kudu mikir sakit apa ya gitu ya. Kita teh budak geus ngaesekeun kolot. Iya. Heeh. Maksud teh kolot hayang minta A. Naon hese teh ieu. Sakapeung mikirna kadinya gitu ya. Sakapeung teh gitu. Makanya cenah aya paribasa di kajian-kajian mah cenah. Walaupun dirimu menggendong emak nepi ka Mekah eta teh can ngabalas jasa manehna pas ngalahirkeun gitu. Eta jadi inget ieu masuk nih Kang Budi. Orang Barat katanya senang dengan slogan be yourself, jadilah diri sendiri. Itu adalah cita-cita yang paling rendah karena mikirin diri sendiri ego gitu. Iya. Jadi itu kan mazhabnya kebebasan, jadi Malah kalau di kita aing mah aing we cenah kita sia-sia. mah apa bukan kita ini kan gitu ya, masing-masing punya prinsip. Punya ya. prinsip. Menurut kita itu kan paling rendah, menurut mereka gak apa-apa, itu mah kan perbedaan. Iya, Kalau kita punya prinsip yang kita tadi nih, sebaik-baiknya manusia, yang bermanfaat. manusia lainnya gitu. Jadi bukan buat kita gitu. Gitu. Mungkin Pak Edian saya jadi guru yang bermanfaat tuh gitu kan. Paribasa nama. Insyaallah hayang nama, ternyata lamun teu manfaatkeun. Cocok budak teh Pak teu manfaat teh didengekeun. Sare Pak urang mah cenah gitu. Menjadi hate teh Kang Budi. Nyari hati lah pasti. Manusiawi. Tapi nggak Nih, apa-apa. jujur nih. Nah, Nih, iya. jujur Apa? nih. Enggak. Reaksi. Kan gitu. namanya juga kan orang mah pengen dihargain atuh. Kadang topeng seorang guru tuh tebal banget Iya. gitu. Ah. Dia tuh bisa menyembunyiin rasa kesel. Kadang nggak semua sih. Langsung minum. Rasa kesel, rasa kayak Haus. sedih gitu, marah gitu. Nggak langsung semuanya Iya. gitu. Kadang suka Kontrol ditahan dulu. emosinya Tapi bagus. kalau misalnya murid-muridnya yang pertama tahu gitu kayak. Intinya mah guru tuh bahagia kalau siswanya mau belajar sebenarnya mah.
Ya. Oh, simple. Tuh. Udah berarti Belajar tuh berarti ya ini belajar makanya Pak ya belajar. Nah, Nah, kenapa ada slogan Merdeka Belajar? Itu mungkin Mas Menteri lihat Indonesia tuh siswa-siswanya kayak Kang Rasa tadi ngomongin itu nggak merdeka, stres, diajar gitu. tugas. Ya. Asik pernah tenang aja ya Bapak ini. Berempat. Tadi ngobrol. Tapi tolak ukur Apa? stres seorang siswa atau pelajar tuh kayak gimana sih? Tolak ukur stresnya seorang pelajar tuh kayak gimana? Stres belajar. Tadi Udah nggak mau dia- belajar. Nggak Dia senang. sukanya itu senangnya itu ketika ada jam kos. Padahal jam kos sendiri itu bakal ngikutin dia. Sekali 2 kali sih it's okay itu mah Iya, ya. ada hiburan. Tapi memang eta penyakitnya bener saya kerasanya di SD, SMP karena terbiasa begitu. Jadi di SMA teh udah Jenuh ya. Memuncak ya. Puncaknya. gitu. Waktu SD aja kita tuh sering copy paste gitu. Kalau misalnya guru nulis di papannya, kita mah nulis di papan. Iya. we. Loh, ngomong di papan. Foto. Itu mah udah mah itu mah SMP. Wah, saya Itu mah SD banget gitu. Saya gurunya masih nitik koma di sini, anaknya pasti ngikutin gitu. Cek bala-bala mah, cek telat bala mah. Mama balong di nasabah. Itu sebenarnya bahaya karena kenapa dia Udah terlatih mematikan Kreativitas. bukan kreativitas, logika analitis siswa. Karena di Finlandia seperti ini, guru itu dia tidak udah Finlandia. iya. Yang- Ini yang- mazhab Finlandia ini dari tadi. Enggak dia. Enggak. Main bola di Finlandia. Rahasia. Enggak, Masa bukan diganti. bola muka, bolanya bukan di Ah, Finlandia. iya. Dia di luar. Tapi ini pendidikan di Finlandia seperti ini. Kalau di Finlandia itu dia misalkan dikasih PR nih. Enggak sih, udah bebas sekarang. Tapi misalkan dia dikasih soalan nih. Kalau misalkan dia dikasih soalan, si soalnya itu dia malah meminta pendapat si murid untuk menganalisa. Misalkan menganalisa tentang koloni semut lalu dibandingkan dengan manusia. Oh bagus ya kalau Seperti misalnya ada itu. soal ulangan kayak gitu. Tapi kalau di Wow. Indonesia dia dimintanya itu Keren. untuk mengcopy paste di buku. Jadi logikanya itu sendiri hancur. Sehingga ketika dia ulangan, dia akan menghalalkan segala cara bagaimana caranya dia untuk bisa mengcopy. Wah, ke bagus orang lain. nih. Berarti balik lagi ke mindset gak sih? Kita tuh dari kecil Ah. udah dikasih mindset copy paste gitu. Iya. Jadi pas SMP, SMA jadi nggak salah Nggak kalau ada bisa berkembang pemikiran kita gitu. disuruh Makanya ketika ditanya kelas 11 mau masuk jurusan apa kuliah, pada bingung semuanya ya. Bingung. Karena Karena kita nggak belum nggak explore. terbiasa dengan membuat Iya. keputusan gitu ya. Karena sistemnya sendiri dari SD juga sudah jelek karena kita SD SMP itu difokuskan semua pembelajaran harus bisa. Padahal manusia itu sudah jelas-jelas autentik menurut Albert Einstein. Wow. Ikan itu adalah sebuah atau Seekor. Iya, seekor perenang yang handal. Ya. Tapi Kalau ikan disuruh tidak lari nggak bisa, mungkin ya. Ikan nggak bisa memanjat pohon, ikan Ah, nggak bisa itu ada hal yang bodoh kan. Jadi tidak diberi kebebasan. Anda mau berkomentar? Anda sudah berkomentar ada kemana? Terlalu jauh ya ke ikan ke Enggak, dia maksudnya kalau saya ini mas secara kasar analogi. analogi itu hanya untuk Menyelamatkan. menyelamatkan ego pribadi. Why? Saya punya satu passion, Ah, ya kan? Saya menolak semua passion karena itu bukan keahlian saya. Nah, kita Gitu. mencoba hal baru tuh nggak Padahal sebenarnya mah sok kabeh lelebang gitu. Punya spesifikasi harus spesialisasi gitu Iya. ya. Kayak dia di Indonesia, pada dia di matematika, saya di bahasa Sunda gitu ya. Tapi don't menolak ilmu apapun. Dan jangan mengapa apapun dan jangan merasa kita teh bodoh dalam hal apapun. Itu. Why kenapa? Bisa jadi suatu saat si ikan itu nanti akan berevolusi. jadi katak. Kan Darwin. Darwin kan ditolak ini mazhab Darwin itu. Karena Menolak Darwin Darwin. belum ke situ Darwin Oh. gitu. Si ininya gitu. Kalau mau evolusi nih ya, Ya. evolusi kan? Iya. Maksudnya tuh gini, kalau mau Tapi pakai rekayasa genetik aja bisa. iya maksudnya kan Nggak evolusi. usah. Hei, Bukan Jadi- evolusi. Jadi bukan. mutan berarti ya. Iya. intinya segala perubahan bisa terjadi. Iya. Bisa. Gitu kan. Yang penting kumacaran anak kieu kata ada orang berprinsip jangan ngajarin ikan untuk manjat pohon. Iya. Ya jangan diajarin dulu, tapi kumacaran si ikan teh bisa manjat heula eutik. Kan gitu. Iya. Kumaha we carana naon abi jen kayak Ikan genetika. sapu-sapu itu bisa manjat itu. Sapu. Maksud gini punten Pak Budi, maksud Ya, saya bukan apa-apa. seperti itu. Tapi seperti ini. Maksudnya itu yang Pak Budi katakan benar, saya setuju. Tapi terkadang rata-rata seperti ini loh. Gimana tuh? Di pembelajaran jujur saya melihat ketika saya ini pengalaman pribadi itu ketika saya dulu sekolah
sekolah di sekolah besar. Ya, terus agak secret. Saya jujur melihat seseorang yang dia itu tidak bisa di dalam suatu bidang, dia malah dimarah-marahi, Ya. dia malah ditekan, dan dia tidak diberikan solusi. Dia tidak, jadi bukannya si gurunya itu. Jadi kieu Pak Budi misalkan ieu teh atlet OSN kimia terus diajar Pak Budinya, diajar Sunda, bahasa Sunda, ulangan bahasa Sunda beleguk teu bisaeun ieu teh di pasti Mereka kan merasa tersinggung. Ari kamu di kimia hebat, ayo di pelajaran UIN mana gitu amat. Nah, itu beneran ya. Ya, jadi bukannya terkadang dulu saya nggak tahu mungkin sekarang, tapi setahu saya kalau Sama dari pendengaran saya mah mungkin dari sedikit orang tua saya masih ada guru yang seperti itu. Tapi memang jadi si gurunya itu bukan mencari cara bagaimana si murid itu memahami, bagaimana dia itu bisa memahami si murid, tetapi dia memaksa si murid itu harus benar-benar paham apa yang dikatakan si guru. Jadi semua yang si guru itu harus diikuti sebaik-baiknya dan harus menjadi seorang guru. Ya kadang sok kitu kalau teh ngabangkit. Ya emak mah geus nyiaseuhan baju maneh cenah geus. Mang pokoknya mah jasa-jasanya dia kan pahami atuh cenah. Oh, kadang suka begitu juga ya. Salah itu sih gitu tanya. Lamun akalna keur pinu ku nafsu goreng pasti salah. Tapi lamun ku akal anu keur cagul mah pasti aya hikmah ada teh. Iya. Kenapa bisa amekan gitu? Emak mau ngambek lamun urangna teu balik gitu kan. Gitu kan cenah. Urangna balik mah kan mau aya bahasa gitu sih. Enggak mungkin Keluar bahasa anu kata ini gitu. Pasti aya something in the way baik gitu. Jika tadi namun teh mah sebab akibatnya. Pasti ada sebab akibat. Kan di bahasa Indonesia kan ada gitu ya. Kalau Iya. nggak ada api. Tuh, mau ada Ngomongin asap tadi. Nebul. Jadi saya jadi teringat Dia banyak gini, ingetannya. guru yang baik itu adalah bukan guru yang hanya ingin dipahami, tapi adalah guru Ia yang ingin juga memahami memahami. murid. Karena gini, Albert Einstein itu dia Nah, Ada bukunya waktu itu pernah Ya. lihat. Albert Einstein juga Cara dia memahami murid. dia pernah di DO, Ya. Ya. oleh profesor gitu. Karena dia sedikit nanya ke profesor dan mungkin soalnya itu agak lantang, jadi dia ngomongnya itu agak Keras. kayak menantang si gurunya gitu. hmm. Padahal sebenarnya tidak. Dan ketika di DO, dia di universitas kalau misalnya dia dikasih kesempatan lagi sama si profesornya buat masuk sebuah SMU. Nah, di SMU dia ketemu seorang guru dan ternyata syukurnya ini si gurunya ini dia open minded. Dia terbuka dengan pemikiran si Albert. Bahkan dia sangat kagum dengan pemikiran si Albert, dan akhirnya mungkin kalau tanpa si guru itu, si sosok guru itu, si Albert sekarang udah agak diterima di Naluriah ya. Naluriah ya, kita pengen dipahami bener. Ya, guru pengen dipahami siswa pengen dipahami guru. Gitu, jadi prinsip dasarnya kita pengen dipahami, Iya. tapi sangat sulit ingin memahami. Nah, makanya di Quran aya urang teh diciptakeun teh loba bersuku-suku berbangsa-bangsa lita'arofu untuk saling mengenal. Ari geus kenal mah atuh meureun aya teu Berarti paham. si kata kerjana saling mengenal, Mungkin. bukan ingin dikenal, bener itu. ya, Iya. betul. Iya kan? Iya. Betul. Sedangkan Berarti mutual. kalau ikro Al-Quran, ikro teh baca secara tuntas, maknanya itu lega. Gitu. Kayak tadi kata mengenal itu bukan berarti mengenal. Kurang tanuh lega henteu nya mending eta we ngalegaan mah Quran. Benar. Kalau mau mempelajari Al-Quran secara utuh mah, nanti kita undang ya. Iya. Mungkin yang ahli di Ya, ahlinya di bidangnya. Biasa. lamun di UPI di UPI lamun rek ada qobla zuhur, sebelum zuhur suka ada ini kajian asbabun nuzul. Jadi menceritakan satu ayat teh di mana gitu, maknanya apa, adanya apa gitu. Dalam diterangkan lumayan ya sebagai episode gitu. Cuma memang kalau di sini kan karena tidak ada yang ahli menurutnya kita di kitanya bisingna orang nerangkeun salah kan. Iya. Ini enggak bagus juga. Mohon Kang Budi ya jadi anu yang terlihat benang merahnya yang penting mah visinya dulu kita Ya. di orang bersekolah mencari ilmu itu sebetulnya da fitrah manusia mah seperti yang tadi Ustaz Dadang Kohar omongin ya kita ada manusia yang bertuhan gitu, jadi dia harus Laki-laki. mencari Tuhan
mengenal Tuhannya gitu ya. Jadi ya kalau mau diajar ya belajar mengenal diri, biar mengenal Tuhan gitu. Udah selesai, sukses. Kayak bukunya itu Pak, siapa tuh Pak? Yang mengenal dirinya, maka mengenal Rumi? Tuhan. Oh Oh, iya. iya. Jalan Nah. Kan kita kehilangan arah di situ. Kenapa sih Anda mau sekolah? Kenapa Anda mau belajar? Iya. Buat apa ke depannya? Gitu. Toh ujung-ujungnya yang ketemu ya Tuhan sebetulnya. Nah, di situ yang tadi saya omongin be yourself itu masih setengah gitu ya. Tinggal dilanjutkan lagi. Jadi bukan jelek, baru setengah. Jadi setengah perjalanan udah bagus. Setengah perjalanan. Udah bagus, tinggal lanjutkan aja kalau mengenalnya gitu. Apa lanjutannya? Nah, nanti kita langsung aja, ini sudah jam berapa ini? Jam 2, biasanya sejam ya. Sejam. Mungkin kita closing statement aja ya untuk apa namanya? Kata-kata terakhir untuk podcast ya. Serem banget nih. Serem banget. Ya. Nanti mungkin diundang lagi mungkin ya kalau ini, tapi ya kita pengen tahu lah statement terakhirnya apa nih Iya. untuk pendidikan di Indonesia gitu. Jadi aku Boleh, Iya, boleh, Ah, boleh. silakan. gimana sih? Harapannya apa? Harapannya semoga pendidikan Indonesia itu Sana boleh, sana. oh gini. Iya. Semoga pendidikan Indonesia itu semakin berkembang, terus kayak adaptif, maksudnya sesuai atau mengikuti zaman, cara mendidiknya, cara belajarnya, media pembelajarannya juga kayak gitu. Itu sih itu aja sih. Kalau aku sih kayak lebih media pembelajarannya. Mungkin tahun-tahun yang akan datang media pembelajaran bisa lebih unik, bisa lebih menarik sehingga siswa tuh nggak merasa bosen. Iya. Siap-siap. Ya udah apa-apa kan? Gak apa-apa. Terima kasih. Ini saya tanya nih. Oh iya, pasti lah. Pak Nadim tolong Oke. lihat dulu. Jadi kalau Siap, Rasad Mangga. jadi kalau menurut saya yang saya harapkan semoga kita kedepannya itu para siswa itu akan memiliki tingkat intelektual yang lebih tinggi, tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Kalaupun tingkat intelektual kita rendah, setidaknya kita memiliki prinsip dan bakat kita tersendiri dan kita bisa mengembangkan bakat tersebut, karena banyak sekali sekarang orang-orang yang bersekolah, orang-orang yang dia terdidik tapi dia gagal di dunia kehidupan karena dia semasa sekolahnya dia tidak mempelajari apa yang dia sukai dan dia tidak mengembangkan apa yang dia miliki gitu, sehingga mereka cenderung gagal saat Di kehidupannya. di kehidupan yang selanjutnya. Oke. Karena setiap tahunnya Penting. setiap tahunnya kita setiap 3 tahun sekali dipermalukan di data PISA adalah negara-negara dengan pendidikan paling bobrok di dunia. Jadi saya harapkan semoga para guru itu juga lebih giat untuk bukan hanya mengembangkan hafalan terhadap si siswa, hafalan-hafalan yang ada di buku, tetapi mengembangkan konsep pemikiran intelektual di dalam benak siswa. Karena hafalan-hafalan yang kita hafalkan itu akan hilang, sedangkan intelektual, pemikiran filosofis di dalam otak kita itu tidak akan hilang. Saya itu akan Kecuali iya nanti dagor. Tadi apa buang? Sama ini semoga ya pendidikan kita ini siswa-siswanya tuh tidak merasa rugi karena telah bersekolah bertahun-tahun Ya. gitu, bisa bermanfaat juga setelah lulus gitu. Itu sih. Tidak rugi mempelajari semua mapel yang ada. Ya, dan Karena- tidak menyesal. Ya, Sama karena- aku satu lagi. Oh, boleh setelah ini. Semoga juga ke depannya ada kesadaran dari siswanya sendiri kalau mereka tuh butuh belajar dan harus mengembangkan dirinya sendiri, dan itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk mendapatkan nilai ataupun gimana. Iya sih, untuk Kenyataan. mendapatkan nilai, tapi Kenyataannya. Ya. saya jadi teringat satu pesan aja. Ini berdasarkan hasil penelitian saya kemarin. Ya. Oke. Orang mah neliti ya. Jadi ini untuk mengembangkan bakat minat dan kemauan bakat kalian dalam belajar, saya kasih tips, cari bakat kalian itu di mana. Dengan kalian mencari bakat kalian itu di mana, minat belajar itu kalian akan naik drastis. Karena sesuai dengan penelitian kemarin. Siap, terima kasih. Dan dukung semoga penelitian lulus ya. Ya, Udah. Lu Tinggal tunggu. Padahal merek pengumuman. Iya. Itu bukan yang lomba, ini mah tugas bahasa Indonesia. Oh gitu. Oh. Oh tuh. Pak Edi, Pak Edi.
Bu Ana ya. Pak Ilman kan terakhir aja deh. Oh, gitu aja. Kan boleh. Ya, perkembangan teknologi nggak bisa dipungkiri, ya. Kemudian mempengaruhi juga terkait dengan pendidikan, ya. Dan pesan-pesan dari kami sebagai guru kepada Laki-laki. laki ya, Ya, laki. kepada peserta didik ya secara keseluruhan umumnya, tantangan kalian lebih besar ya, seiring dengan perkembangan teknologi ya. Godaan kalian pun luar biasa ya dalam menimba ilmu, menuntut ilmu, karena kita nggak bisa memantau lebih intens lagi ya pada kalian, sehingga tanamkan ya semangat yang luar biasa, kalahkan godaan-godaan yang mengganggu seperti bermain game online dan lain sebagainya. Itu ya. Itu cukup menyita waktu ya. Game offline aja. Ya. Sama aja Bapak. Oh. Ya, atur aja ya. Intinya perbanyak informasi, wawasan, karena jika kalian menguasai hal itu, insya Allah kedepannya kalian akan menjadi hal yang kuat, pribadi yang kuat, dan masa depan di tangan kalian. Makasih. Dari Bapak mah ya simpel lah merenya. Sing niat lah mau belajar gitu. Jadi fitrahkan lagi sih ya. Bukan makan lagi. Oh, dekat ya. Lanjut. Ya, ya dekat ya beneran. Wih, masalah. Ya, ini fitrahkan lagi niat belajar kita semua. Mau siswa, mau guru, semuanya kan sama-sama belajar mah nggak ada akhirnya sampai kita maafkan ya gitu. Sok tumbuhkan niat awal kita untuk belajar, karena dengan belajar kita akan membuka berbagai macam ilmu, berbagai macam pemahaman, berbagai macam apapun dengan kita belajar gitu. Jadi jangan menyerah buat belajar. Pasti banyak godaan, maka awali dengan ta'awuz, tawi dengan bismillah, akhiri dengan alhamdulillah. Terima gaji. Oke, itulah pemirsa, sudah kita banyak dengar. Mungkin di kelas-kelas kita jarang mendengar siswa berceloteh, ngobrol, mengeluarkan isi hati pikiran mereka, tapi di sini insya Allah menjadi sarana Kritikan juga ini nggak apa-apa ya. bahasa gini. untuk membangun. Jadi banyak pesanan buat guru-guru. Ya, ini tantangan-tantangan buat Jangan guru. apa kayak ini kalau ada bahasa kurang baik itu jangan langsung dianggap negatif. Iya, betul. Gitu. Masukin aja dulu. Dan negatif itu bagus kan di teori kelistrikan juga, kalau nggak ada kutub negatif itu Nggak nggak jalan akan listrik nyetrum itu. ya. Betul. Gitu, ya. Makanya harus ada positif dan negatif deh. Penting. Ya, makanya Tuhan menciptakan iblis, setan dan sebagainya. Semua sudah ditakdir. Jadi resep hirup tehnya tidurnya aya nu mabok, aya eling segala macam. Enggak apa-apa. Nanti yang mabok kita hadirkan ke sini juga ya. Mabok ilmu ya, Pak. Mabok diajar, mabok cinta, belajar. mabok Oh, macam-macam. nanti ada yang tadi ya. Oh ya, bucin. Mereka para bucin ya. Ah iya, Ada nanti kita episode berikutnya. Kan diundang para bucin. Iya. Nah, siswa-siswi Semani Kopi Khusus yang nonton, nanti giliran kalian. Atau yang merasa dirimu bucin banget, Ya. boleh. Quote terakhir sebagai penutup ini dari Ki Hajar Dewantara yang tadi Ini enggak kayak ada terus. ya, bahwa sebetulnya tujuan pendidikan itu begitu mulia. Bagaimana siswa itu menemukan jati dirinya, bagaimana minat bakatnya, biar apa? Biar menuju keselamatan dan kebahagiaan. Itulah tujuan pendidikan sebetulnya. Bagaimana kita bisa sampai selamat dan bahagia itu ya. Kalau udah sampai ke sana berarti belajar kita udah sukses. Dalam artian pendidikan di sekolah, kalau sudah anak merasakan seperti itu dua hal tadi, insya Allah visi pendidikan di sekolah tersebut tercapai. Demikian, jumpa lagi dalam episode mendatang yang lebih asik ya. Ini juga masih asik sebetulnya, Ya, tapi ya tapi kita udah Itu yang gimana? kongres ngawangkong tuh beres-beres. Jumpa lagi di episode mendatang. Ngawangkong asik. Wow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.
Thank